Langkah itu mendapat kebenaran. Tidak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita sebagai umatnya nanti mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, saya bermalu di sini ya ngomong ya. Yang kita datangin yaitu seorang guru besar, ibu dosen dan bapak dosen. Aku bingung ini ngomong apa ya gitu. Nah, ya jadi bingung. Aku takut ada salah. Saya ibaratnya guru TK ya. Nah, ya ini guru besar kita ya. Nah, tapi mohon maaf ya, mohon izin ya Bu. Jadi malu kita ya. Ya. Jadi kita ya, emang kita sebagai manusia itu ya, di dunia ini cuma menunggu itu ya. Kalau kita itu kan cuma menunggu aja, kita ngejar dunia, gak ada habisnya. Ya, kalau kita mati nggak dibawa ya. Nah, bahkan kok harta istri saya, suami saya yang cakep, yang ganteng, nggak akan kalau saya meninggal duluan nggak akan dibawa. Buktinya saya Pak sudah, suami saya sudah nggak ada. Saya nggak mau ikut, ya kan? Ya kan? Karena nggak mau saya ya. Karena amal itu kita masing-masing. Mungkin Pak Gaung dengan Ibu Windy nggak bisa aku nitip ya mah nanti kalau ngaji nggak bisa dititip-titipkan. Kalau mungkin belanja cabai bisa dititipin, titipnya yuk ya ke cabai bawang. Nah, tapi kalau amal kebaikan tidak bisa dititipkan ya. Nah, cara menitipkan gimana Bu? Nah, kita bisa sedekah ya. Jadi ditujukan disedekahkan untuk anak kita, misalnya siapa tadi Fazlun ya. Ya saya punya sedikit rezeki mau saya sisihkan ke musola atau pengajian yang mungkin yang ada manfaatnya, yang untuk ada pahala kan nanti terus ya kalau amal jariah walaupun orangnya sudah meninggal. Nah selama ijazah apa namanya maksudnya mau dititip ke musola, wah kita mau nitip yang bisa untuk sholat ya Bu, tasbih atau sajadah itu kan dipakai terus ya. Selama musola tersebut dipakai, mungkin pahalanya terus mengalir walaupun orang yang dihadiahi sudah meninggal, tapi pahalanya mengalir terus ya. Nah tadi Bapak kamu udah cerita, saya juga akan cerita Ibu. Sebenarnya saya udah janji sama Ibu, bisa Bu, nah gitu ya. Ternyata saya juga ini juga untuk belasungkawa ponakan saya yang ada di Banjarnegara. Kebetulan kemarin itu saya itu sekolah, bacanya nggak sekilas ya, HP saya belum betul ngacolokin ya, karena di sekolah itu ada pengajian ya, pengajian setiap kebiasaan setiap hari Jumat untuk anak-anak. Udah sedang masuk, udah sibuk anak-anak ya, anak kecil beda Pak dengan dosen enak ya, anak kecil ada risih banget ya. Akhirnya apa? Saya baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, kalau ada yang meninggal harus mengucapin ya, jangan syukur. Nah, enggak ya, walaupun apapun benci apapun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu. Jadi kita baca. Saya sekilas saja Bu, oh anaknya meninggal ya, ya Allah, sama udah rame ya. Saya nggak masih sini, masih nggak ini. Saya baca lagi Bu, innalillahi. Ponakan saya juga dosen Bu, ya, innalillahi wa rajiun. Siapa ya? Oh ternyata ibunya, yaitu gambaran Madlulatun Nasihah, yaitu telah berpulang ke ranah tua. Bu, berhenti lagi Bu, saya nggak tahu karena saya langsung nangis itu ya, karena saya kaget, karena nggak sakit, nggak ada kabar sakit, nggak ada apa ya, sama Bu ya, ya melahirkan rumahnya itu katanya dibuka dulu ya, mungkin apakah sering dia nggak kontrol atau bagaimana. Nah mungkin pendarahan, anaknya juga nggak ada, ibunya juga nggak ada. Ponakan saya itu hafidhu, hafal Al-Quran. Ya Allah, saya mata saya Allah kita bingung, jadi kesono apa yang saya pikir bingung gitu. Nah ya, akhirnya nanti kalau misalnya ibu-ibu wali murid udah Bu saya pegang aja jadi gurunya saya katanya. Saya sudah nggak tenang di pikiran saya ya. Ya semoga Bu ya, ya misalnya kayak ibu juga ya, anaknya banyak Bu ya. Mungkin kalau orang santri kali ya, nggak untuk menjaga nggak hati kali ya. Itu ponakan saya Bu, yang kecil saya
saya apa ya sambung, ternyata anaknya kok ada 7 bu, saya bingung itu 7, Allahu Akbar, itu ponakannya saya itu. Tetapi itu kan juga titipan ya bu, saya nggak bisa terus mencemooh dia enggak, ya kan ya, itu kan semua ya titipan, walaupun anak titipan bu ya, kita harus amanah dititipin gitu ya. Jadi ya itu intinya cerita seperti itu bu. Kemarin bu Jumat meninggalnya jam 5 langsung dimakamkan, bahkan orang tuanya kakaknya sini boleh tidak tahu semua, tapi bagaimana siap gak siap ya kita harus menerima. Itu pun sebagai pengingat kita juga bu. Jadi kematian itu sebagai pengingat kita ya, kita itu nggak akan abadi selamanya ya, kita akan dipanggil juga ya, entah kapan di mana waktu kita akan dipanggil. Makanya siap nggak siap, harus siap ya. Gimana siapnya ya, kita harus menggali ilmu, kalau sudah tua ya harus duduk di majelis taklim mendengarkan. Oh nggak bisa baca Al-Quran, mendengarkan sama dapat pahala, nggak harus bisa baca Al-Quran. Ilmu itu bisa di TV, bisa di media yang lain, bisa semuanya. Yang penting kita bisa melakukannya, mengamalkannya. Jangan keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Iya. Nah itu. Kalau seorang beriman ya, mulut antara hati harus seiring ya, jangan ngomong beda lagi hatinya. Seorang beriman harus ya bu, sama ya, bisa belajar. Kita sama bu, kita juga sama manusia biasa. Kadang-kadang saya begini, saya sedih bu kadang ya, berarti saya sendiri ngomong di depan orang banyak segini, saya hanya bertanggung jawab, iya kan? Kalau kita ngakuin sendiri, kadang-kadang saya timbul bu, saya tanya di sini. Kalau aku kadang-kadang ngomong, karena apa bu itu Pak? Anak saya, kadang-kadang anak saya itu bandel ya. Saya bilangin orang, kamu sendiri seperti itu susah. Jadi mama nggak mau ngaji, jangan ngaji aja, siapa yang ngaji? Ada gitu sampai segitunya. Itu penguat anak saya. Karena beku pakai ngambil karena perintah sholat susah. Mau jam berapa sholat?